Shalom, kita berjumpa lagi di dalam renungan tengah minggu pada hari ini yang saya beri tema bangkit dan menjadi terang. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur bagi Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahmu sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan, pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon-pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang berjalan bersama-sama dengan Yesus untuk bangkit dan menjadi terang. Artinya, bukan asal hidup, tetapi memiliki kehidupan yang berarti. Hidup yang berbuat sesuatu, dan hidup yang mempengaruhi dunia ini dengan segala yang baik dari Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab dengan jelas berkata, bangkit menjadi teranglah. Ketika Tuhan berkata bangkit dan menjadi terang, pasti Tuhan punya tujuan yang sangat penting. Ada juga tersirat tanggung jawab di balik seruan ini. Ada dua hal yang akan kita pelajari secara khusus di dalam renungan hari ini. Kedua hal tersebut adalah masalah tanggung jawab. Lalu, mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Nah, kalau begitu, apa tanggung jawab kita di balik dari perkataan Tuhan bangkit dan menjadi terang? Yang pertama yaitu kita punya tanggung jawab untuk menjadi saksi Tuhan.
Dunia ini adalah dunia yang sudah semakin jauh dari ketetapan Tuhan. Dunia yang sudah tidak menyadari bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau kita simak apa yang terjadi, kita dapat memahami bahwa sudah mulai muncul teori yang diciptakan untuk membuktikan bahwa sepertinya langit dan bumi dan hidup manusia terjadi hanya karena dengan sendirinya. Bahkan ada teori yang sangat bodoh yang mulai punya pemahaman bahwa manusia itu sebetulnya lahir dari monyet dan monyet datang dari penjelmaan yang lainnya. Dengan tegas saya mau sampaikan bahwa manusia tidak dapat menghindar bahwa Tuhan itu ada. Ini adalah kebenaran. Itulah sebabnya kita harus membawa terang Tuhan bagi dunia ini. Yang kedua, tanggung jawab kita di balik perkataan Tuhan bangkit dan menjadi terang. Kita harus punya tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Harus kita akui bahwa hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Dia menyelamatkan kita, Dia mengampuni dosa kita dengan kerelaannya untuk turun ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia supaya manusia dapat diselamatkan. Tuhan sudah lebih dulu melayani kita dengan kasih-Nya yang sempurna dan kekal. Karena itu, layanilah Tuhan selama ada kesempatan bagi kita untuk melayani Dia. Karena akan ada saatnya di mana kesempatan itu tidak ada lagi. Tanggung jawab dibalik dari perkataan Tuhan bangkit dan menjadi terang. Kita harus bertanggung jawab untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Dia selalu memberkati hidup kita. Dia selalu menyediakan segala kebutuhan kita. Bahkan yang kita tidak minta pun, jika ada kebutuhan kita, Tuhan selalu menyediakannya. Pertanyaannya adalah, maukah kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Jawabannya adalah dengan meninggalkan segala dosa kita, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran. Tanggung jawab kita di balik perkataan Tuhan bangkit dan menjadi terang. Yang keempat adalah kita memiliki tanggung jawab untuk selalu menaati firman Tuhan. Apapun yang firman Tuhan katakan harus kita dengar dan taati. Betul. Untuk menaati tidak mudah, tetapi Tuhan berjanji akan senantiasa menolong dan menguatkan kita semua. Tidak seorang pun yang taat melakukan firman Tuhan, tidak seorang pun yang taat melakukan firman Tuhan kemudian dibiarkan Tuhan kelaparan dan hidup dalam penderitaan. Dia tahu kelemahan kita karena Dia memberikan firman-Nya sebagai tuntunan untuk kita melangkah di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara-saudari, jadilah saksi Tuhan. Layanilah Tuhan dengan setia. Senangkan hati Tuhan senantiasa dan hidup menaati firman Tuhan. Melakukan keempat hal ini akan membuat kita dipercepat berjalan setiap hari bersama dengan Yesus dan semakin diangkatnya menikmati segala berkat-Nya yang berkelimpahan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang harus memiliki percepatan untuk bangkit dari segala permasalahan dan persoalan hidup. Harus bangkit dari ketertinggalan dan harus bangkit dari segala tekanan hidup untuk kemudian menjadi terang dan menyatakan kemuliaan Kristus kepada dunia ini. Dari ayat-ayat yang kita baca hari ini, jelas menggambarkan bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan buat semua orang yang percaya kepada Dia. Namun bersamaan dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan, ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang dinyatakan jika kita hidup melakukan dengan setia. Hal ini membuktikan bahwa Allah mengatur secara lengkap dan teratur. Mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Karena dunia ini makin hari makin jahat.
Alkitab berkata bahwa dunia ini sedang berada dalam kekelaman dan kegelapan sedang menutupi bumi ini. Kalau kita bicara tentang gelap, artinya bahwa dunia ini sedang ada dalam ketakutan. Sebab di dalam dunia yang gelap ada begitu banyak ketakutan. Di dalam gelap manusia menjadi tidak tahu malu. Itulah sebabnya melakukan korupsi, melakukan perzinahan, minum mabuk, terlibat seks bebas, semua itu sudah dianggap sebagai hal yang biasa karena merasa banyak orang yang melakukannya hal yang sama. Itulah sebabnya orang percaya harus menjadi terang. Kalau orang percaya sudah tidak jadi terang, pertanyaannya adalah dunia mau meneladani siapa? Alkitab berkata kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Karena strategi iblis bagi dunia ini semakin berbahaya. Iblis berusaha untuk mengadu domba satu dengan yang lain. Iblis juga berusaha untuk menghancurkan keluarga demi keluarga. Kalau kita perhatikan, anak-anak muda mulai hancur pada usia yang sangat muda tentu. Anak-anak muda usia 16-17 tahun melakukan aborsi. Hidup tidak benar. Pernikahan-pernikahan banyak yang hancur hari-hari ini. Bahkan tidak sedikit gereja-gereja mengalami perpecahan. Hal itulah kita harus cepat dan segera menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita hari ini. Mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Karena kalau kita tidak bangkit dan menjadi terang, siapa lagi yang harus bangkit? Dunia ini semakin hari semakin tidak ada harapan dan semangat. Berita-berita dunia makin menakutkan. Artinya makin hari dunia ini makin lemah. Banyak orang stres, bahkan depresi. Namun kita punya jawaban dan kepastian bahwa Yesus mampu menyelamatkan dan memulihkan. Kita punya kepastian bahwa Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Yang terakhir, karena berkat-berkat yang dahsyat yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Jangan hanya melihat masalah dan pergumulan yang kita hadapi, tetapi belajar melihat apa yang Tuhan janjikan buat kita. Sehingga di tengah-tengah cucuran keringat, di tengah air mata yang mengalir, kita dapat berdiri tegak dan berkata, Tuhan, aku harus bangkit karena saya tahu janji-janji Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup saya. Kesulitan yang kita alami sekarang tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan telah sediakan. Saudaraku, orang yang berjalan dalam percepatan dengan Yesus setiap hari tidak akan pernah dikalahkan oleh pengaruh dunia yang makin hari makin jahat ini. Karena itu, dekatkan diri kita pada Tuhan, pegang janjinya, beritakan kepada dunia ini bahwa Yesus hidup, Yesus berkuasa, Yesus merancangkan hal-hal yang besar buat orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan para keluarga-keluarga hari-hari ini, anak-anak, bahkan juga para pemuda-pemudi dimanapun mereka berada. Kuatkan mereka, ingatkan kepada mereka bahwa janji Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan mereka tidak akan pernah berubah. Kalau Tuhan berjanji dia akan menyertai, dia pasti akan menyertai setiap kami. Berdoa kami serahkan juga untuk keadaan ekonomi kami, bisnis kami hari-hari ini. Tuhan menolong memampukan kami untuk boleh mengalami Tuhan di dalamnya. Berkati juga untuk kami sebagai pegawai negeri. Tuhan juga menyertai dan memberkati. Berkati masa depan kami, berkati pelayanan kami ya Allah, biar nama-Mu dimuliakan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.